Apa ya, paling menyenangkan apa ya menurutmu? Om Eros mau masuk pram? Mau masuk prom juga boleh. Kenapa? Paling menyenangkan ngejalanin homeschooling. Oh, nggak harus bangun pagi. Sederhana ya. Nggak harus Bangun pagi. Iya. Oke, halo teman-teman sahabat PBX. Jadi kali ini kita bersama dengan Mbak Sarah. Mbak Sarah ini dulu juga homeschoolingnya Mbak ya. Dan sekarang lagi ngobrol-ngobrol, ini salah satu portofolio dari anaknya Mbak Sarah. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih bareng sama Bella juga nih Mbak. Mungkin boleh cerita maybe your story gitu. How do you arrive sampai sekarang gitu ya kan dulu tadi cerita dari SD, SMP, SMA secara singkat aja sampai sekarang ada di sini. Silakan Mbak. Oke, jadi ibu saya tuh orang Prancis, ayah saya orang Indonesia. Tapi saya dari kecil itu tinggal sama ibu gitu. Nah, sementara ibu kan juga masih pooling kerjanya kan saat itu masih di Prancis gitu. Jadi otomatis kami memang lebih banyak menghabiskan waktu di Indonesia, tetapi dalam setahun itu pasti ada ke Prancisnya gitu. Jadi dari kecil tuh memang sekolah itu selalu terbagi. Sekolah di sini dan sekolah di sana gitu. Jadi nggak pernah full setahun Di dengan sana atau di kelas yang sama gitu kan. Di sini ya sekolah Indonesia lokal, di sana sekolah Prancis gitu. Kalau nggak sekolah Prancis ya paling ibu saya yang ngajarin gitu, yang ngasih materi gitu. Nah, terus habis itu sampai akhir kelas 4, terus kelas 5, 6 itu sempat dipindah ke international school. Jadi kurikulum internasional memang dengan rencana hanya sebentar aja untuk melancarkan bahasa Inggris, kemudian untuk mendapat insight lain dari jenis pendidikan yang lain gitu. Terus kemudian SMP kami memutuskan untuk homeschooling karena kan saya anak tunggal, jadi cuma ibu saya sama saya. Dan ibu saya kami bikin deal, dia kan memang saat itu lagi banyak traveling. Terus kami memutuskan ya udah kamu homeschooling sehingga kamu bisa ikut jalan-jalan. Saya kemana aja. Jadi kami jalan-jalan itu dengan posisi homeschooling. Cuman homeschooling dengan memang kurikulum Prancis. Kurikulum Prancis hanya saja itu kami ambil sebenarnya sebagai formalitas ya, karena kan kita tetap harus punya legalitas untuk sewaktu-waktu kalau kami ingin kembali masuk ke sekolah biasa ada gitu ininya dokumentasinya. Tapi selebihnya memang saya ingat sekali pokoknya 3 tahun itu banyak belajarnya itu justru dari pengalaman jalan-jalan gitu kan. Nah, setelah SMP kemudian kok kayaknya kurikulum yang saya ikutin kan tetap akademis, jadi semua mata pelajaran saya harus belajar. Nah, ibu saya mungkin agak keberatan ya karena kan dia harus bekerja juga. Akhirnya kami putuskan untuk masuk lagi ke sekolah lokal, maksudnya Indonesia, dan itu sekolah swasta karena kebetulan sekolah negeri tidak mau menerima yang tanpa ijazah. Jadi harus jadi sekolah swasta yang mau waktu itu menerima saya posisi berarti dengan ijazah luar negeri dan tes juga gitu. Gitu. Jadi full. Nah, pas SMA itu full 3 tahun memang di sini gitu. Karena nggak bisa ditinggal-tinggal ya kalau SMA. Begitu ceritanya. Jadi setelah pindah-pindahnya tuh udah dialami dari SD ya, karena 1 sampai 4 tadi kan beberapa kali bolak-balik hampir tiap tahun. Dari bayi ya. Jadi penitipan sini sama penitipan sana pernah mengalami. Global citizen ya. Oke. Kalau tadi kan cerita soal Mbak Sarah ya. Nah, sedikit informasi, Mbak Sarah ini kan adalah orang tua dari salah satu siswa di Piulang Becik. Nah, jadi aku mau tahu nih, kan Mbak Sarah homeschooling ya, dari ibunya juga homeschooling. Nah, kenapa Mbak Sarah memilih untuk Pitu belajar di homeschooling? Maksudnya Mbak Sarah memang sudah mengalami, tapi ada nggak sih kayak, kalau sekolah formal mungkin lebihnya banyak teman atau ada
pengajaran yang lebih khusus, ada gurunya. Kalau homeschooling kan kayak tadi belajarnya dari jalan-jalan. Nah, kenapa memutuskan untuk Pitu di homeschooling? Jadi sebenarnya ide untuk homeschooling itu sudah dari pengennya waktu itu awal SD itu homeschooling. Cuman karena pengalaman saya sendiri kan suami juga udah tahu gitu, karena saya pernah homeschooling, saya pernah cerita juga betapa serunya belajar dengan cara lain, apalagi itu kan nanti kembali ke keluarga masing-masing ya. Kebetulan keluarga kami juga lumayan sering jalan-jalan gitu kan, maksudnya lihat sana sini gitu. Jadi kok kayaknya lebih cocok daripada harus bolos sekolah, tertinggal pelajaran. Ya udah sini yang kita aja yang ngajarin gitu. Tapi kan harus ada waktu itu saya cari tahu legalitas di Indonesia tuh seperti apa gitu, apakah boleh, kalau boleh itu formatnya harus seperti apa gitu kan, karena seperti di US aja kan tidak semua negara bagian mengizinkan untuk homeschooling gitu. Jadi ada waktu cukup lama itu cari tahu sana sini gitu kan, apalagi kami waktu itu pengen homeschoolingnya tuh gaya bebas. Gaya bebas tuh artinya ya apa yang mau dipelajari itu ada di tangan anak dan orang tua gitu kan. Nah itu juga awalnya kan homeschooling tuh harus lewat lembaga, maksudnya lembaga yang dimana kita harus kesana, anak harus kesana seminggu 2 kali 3 kali. Lah ini sama aja, mending dia sekolah kan, saya pikir gitu. Jadi setelah ke sana sini terus akhirnya waktu itu ketemu dengan Mbak Lala sama Mas Aar. Mereka udah di Semarang, kemudian habis itu tahu tentang Piulang Becik, akhirnya ya udah ini kelas 3 kami memutuskan dia mulai homeschooling gitu. Ternyata bisa dan legal untuk menjalankan pendidikan anak oleh orang tua gitu. Terus kenapanya, karena awalnya sih sekolah ya, maksudnya TK itu karena ya lagi-lagi anak kami kan anak tunggal. Terus saya berpikiran kayaknya dia tetap harus sekolah deh, maksudnya biar ada teman, biar ada komunikasi gitu kan. Jadi dia tetap sekolah untuk cari teman gitu. Terus setelah kami pikir-pikir, mungkin dia makin besar ya, makin mudah diajak kemana-mana, kami pikir kayaknya kalau teman gak harus di sekolah deh gitu. Dan anak saya tuh setiap kali pagi saya nganter ke sekolah itu dia selalu beberapa kali nanya gitu kan, kenapa aku harus belajar itu di sekolah gitu, jeng gitu kan. Iya sementara begini dulu gitu kan, sambil ayah ibu cari tahu. Nah terus ya kami kenal anak kami ya, dan dia kayaknya tipe yang kok kayaknya kalau dibebaskan artinya kami yang mengikuti apa yang dia suka, itu kok kayaknya lebih banyak masuk gitu, lebih mudah belajarnya gitu. Berarti mungkin memang dia perlu sistem belajar yang berbeda gitu. Nah makanya terus akhirnya kami putuskan untuk dia homeschooling. Gitu. Kalau bapaknya gimana nih, kan bapaknya seorang musisi. Nah itu ketika prosesnya tapi dari formal juga kalau Mas Eros? Ya kalau ayahnya sekolah formal, walaupun mungkin setengah-setengah ya. Bapaknya mana? Gitu, cuman kan, nah itu juga dia sih setuju-setuju aja, karena dia sendiri kan udah bukti konkret ya, maksudnya bahwa belajar itu bisa dari mana aja gitu kan. Jadi dia sangat mendukung dan setuju gitu tentang itu. Cuman kan kami kan tinggal di suatu negara, ada aturan, kita nggak boleh juga seenaknya sebebas itu gitu. Kita harus cari aturannya dulu, kalau boleh baru kita bisa jalankan. Kalaupun waktu itu mungkin tidak boleh sebebas ini, ya mungkin kita tetap akan cari sekolah yang mungkin lebih fleksibel gitu kan, supaya kami kalau pas ayahnya pergi kami bisa ikut pergi gitu kan, atau gimana. Tapi ini saat ini sih benar-benar cara belajar yang ideal sih gitu. Kalau tadi kan belajarnya dari jalan-jalan, terus mengingat Mbak Sarah ini aktif di media sosial dan ada usaha juga ya Mbak ya. Nah terus ayahnya juga seorang musisi yang pasti kemana-mana dan sibuk. Nah ada gak sih tantangan-tantangan atau kesulitan dari, ini kan pembelajarannya kerjasama antara anak dan orang tua. Nah sedangkan kedua orang tuanya punya kegiatan lain juga. Adakah kesulitan atau tantangan atau malah mempermudah untuk mendampingi proses belajarnya Pitu tuh gimana Mbak? Ya, tantangan itu banyak ya, maksudnya bukan berarti terus homeschooling terus semuanya jadi lebih santai dan lebih nyaman gitu, enggak juga. Tantangannya justru menurut saya lebih banyak, tetapi
menyenangkan karena kami semua sekeluarga itu sama-sama belajar, berproses gitu. Kalau kita sekolah gitu kita menyerahkan sebagian hari anak itu kepada orang lain, kok ini kan benar-benar kami yang kendalikan gitu kan. Nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan ke anak itu kan berarti sepenuhnya dari kami gitu yang dan itu alami karena itu benar-benar yang kami jalani sehari-hari gitu. Tantangannya disiplin. Ya, apalagi nyeni semua ya, maksudnya ayahnya seni, saya juga maksudnya nggak ada jam kantor lah. Jadi disiplin itu salah satu yang paling susah, tetapi sambil jalan sih tentunya nggak sempurna ya, maksudnya kita tidak mencari kesempurnaan juga karena pasti maksudnya semester ini dengan semester depan atau bulan ini dengan bulan depan itu pasti juga udah beda ritmenya gitu kan ya. Kami pintar-pintar menyesuaikan aja, oke bulan ini kita akan banyak jalan, jadi mungkin gimana nih kita belajarnya nih, jadi selalu diupdate gitu, jadi bukan dari jam segini sampai jam segini kamu harus ini gitu, enggak. Jadi dia kan ada aktivitas kayak les bahasa Jepang, ada pingpong, jadi itu yang sudah terschedule. Terus biasanya memang kalau kami di rumah berarti dia pagi sampai siang itu memang dia momen dia belajar tuh bisa apa aja, biasanya ada folder tertentu, dia bisa mengikuti pelajaran yang online yang memang kami terdaftar, atau dia bisa ngambil file worksheet di folder, dia bisa ngerjain yang dia mau, atau dia mau gambar, atau dia mau membuat Lego gitu, pokoknya ada proses belajar di situ gitu. Jadi lebih ke soal jadwal ya, penjadwalan sih menurut saya, terus kemudian menemukan minat, terus habis itu ketika kendala nih misalnya dia mulai sesuatu terus kok kayaknya kurang suka ya, berarti kan kita harus cari lagi kayak gitu. Tapi ya memang itu yang menyenangkan juga gitu kan, dan itu yang menarik karena kami benar-benar orang tua sepenuhnya berada di situ di saat momen-momen tersebut gitu kan. Dan keputusan kami ambil bersama juga gitu. Jadi saya rasa yang paling menyenangkan tuh ya karena kami semua belajar gitu. Paling menyenangkan dan paling menantang gitu. Tapi kembali lagi ke biasanya sih kami kembali lagi ke keputusan awal kenapa sih kita homeschooling. Ya udah nanti pasti ada aja sih cara yang kita temukan ya solusinya gitu. Jadi belajarnya tuh bukan hanya Pitu belajar sebagai siswa, tapi orang tuanya juga belajar dari mendampingi anak itu, jadi saling belajar gitu. Ya, aku penasaran nih, soalnya biasanya pertanyaan ketika homeschooling anaknya bergaul sama siapa, sosialisasinya gimana, dan orang tuanya juga support sistemnya kayak apa. Karena waktu itu kita pernah ngobrol juga Mbak, dan dia bilang awal-awal saya merasa kurang sendirian gitu, kurang ada temen yang bisa diajak ngobrol, ini gimana ya caranya gitu. Nah kalau Mbak Sarah sendiri ada nggak pengalaman kayak gitu, dan kalau ada gimana ngatasinnya? Sama kalau tadi temennya nggak ada, atau kok sekolahnya di mana, kok rumahnya di sini, sekolahnya jauh banget, itu biasanya kayak gitu. Iya. Ya kalau segi sosialisasi sih sebenarnya bisa dicari ya, maksudnya bisa diakalin dengan memang kalau tidak diatur bisa dengan sangat mudah jadi tertutup gitu ya, maksudnya tapi kan pastilah anak itu pasti akan ada aktivitas di luar ya, maksudnya nggak mungkin selamanya dia cuma di rumah sendiri gitu kan, pasti ini mulai ada minat untuk pingpong ya, berarti kan dia ketemu dengan pelatihnya, kemudian nanti kalau rencana dia akan ikut klub ya berarti pasti dia akan berteman dengan anak-anak yang di klub itu karena udah seminat kan, pasti tentunya pasti akan ada komunitas gitu. Jadi kalau soal berteman sih itu mah bisa dicari sih. Berarti maksudnya tidak terbukti ya Mbak ya itu ya? Enggak ya, pinter-pinter orang tuanya dan bisa dicari lah, orang manusia banyak banget kok. Benar. Berpendidikan dan bersosialisasilah dengan merdeka. Ya. Kalau tadi kan ngomongin tantangan dan menyenangkan gitu. Nah sebetulnya apa sih hal yang paling menyenangkan dari prosesnya ini? Kan tadi ngomongin soal kebebasan dan segala. Jangan-jangan ada nih hal-hal misalnya, oh ya ternyata yang menyenangkan adalah ngelihat perubahan anak atau hal-hal kayak gitu tuh gimana Mbak, ada nggak? Iya, apa ya paling menyenangkan apa ya menurutmu? Om Eros mau masuk frame juga boleh. Kenapa? Paling menyenangkan ngejalanin homeschooling. Nggak harus bangun pagi.
sederhana ya. Nggak harus bangun pagi. Iya. Iya, sebenarnya sih kenapa nggak harus bangun pagi itu juga jauh lebih alami juga untuk kami jalankan kan, karena Iya, kan iya. se-fleksibel itu kan. Jadi tidak ada yang wah jadi apa ya bersebelahan dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar-benar ini kita hidup bersama dan juga masing-masing gitu. Ya. Yang paling menyenangkan, seneng sih, maksudnya ada kepuasan sendiri ya ketika kita susah bersama, kemudian ngelihat oh akhirnya anak seneng ini atau ada progres ini tuh kayak wah ini hasil keras kita bersama gitu. Rewardnya di situ, terus bonding iya jauh. Kita lebih ada waktu untuk pelan. Kita kalau saat ada waktunya kita harus pelan ya kita memelan, kita saling cari tahu kira-kira kenapa ya, maksudnya kita sebaiknya seperti apa ya. Itu kan maksudnya dikomunikasikan bersama, itu kan yang paling menyenangkan sebenarnya. Ya. Itu sih yang paling seru. Terus bebas aja, maksudnya topik pembelajarannya juga jadi lebih seru karena tidak terkait dengan hal yang sudah ditentukan gitu. Oh, kamu kelas ini harus belajar tentang sejarah ini atau ini gitu. Ini benar-benar pertanyaan muncul dari keseharian anak gitu. Dari rasa penasaran juga ya. Gitu. Jadi lebih seru buat kami pun juga. Oh, jadi kadang harus ikut cari tahu juga terus. Di situ. I see. Aku penasaran di sini sih. Mungkin kita boleh sambil lihat ya, Mbak ya. Iya, boleh. Aku tuh belum sempat lihat. Tadi cuman lihat yang yang trip to Japan yang tadi 2 minggu ya. Nah, ini tuh boleh ngejelasin nggak, ini ada beberapa istilahnya portofolio ya, ada beberapa file. Nah, itu tuh apa aja, terus tell me the stories. Kalau ini saya kayaknya sih bawaan saya dari ibu ya. Karena kan mungkin karena dulu kami harus berpindah-pindah ini, jadi sepinter-pinternya ibu saya juga simpan dokumentasi supaya nanti ketika harus jaga-jaga, kira-kira nanti pas masuk sekolah ini dimintain apa ya, kan kita harus punya semua gitu. Dan memang dari kecil kan memang diajarkan untuk kalau kita sekedar kalau misalnya aku menggambar gitu pasti disimpan sama ibu, terus di frame lah atau dimasukin ke file gitu, folder. Jadi memang kalau portfolio sih udah sealami itu sih kalau buat saya ya gitu. Nah, saya juga ajarin ke anak kan karena dia juga anaknya mungkin nggak terlalu akademis ya gitu, tetapi dia senang bikin-bikin nih kayak bikin Lego atau dia terus saya bilang kan mungkin di Piulang juga banyak ditekankan ya tentang portfolio, betapa pentingnya, karena itu yang nanti akan jadi bukti nyata ketika kita mau masuk kuliah lah atau mau ke dunia kerja lah gitu kan. Benar-benar. Jadi dan untuk kenang-kenangan juga sih mungkin kalau untuk seorang ibu tuh lebih ke sisi emosional ya. Nanti maksudnya untuk dilihat-lihat lagi, wah dulu kamu nulis begini gitu. Tapi seneng sih. Jadi anak pun juga kan karena dia ikut menyusun portfolio, dia melihat juga sendiri, oh progresku, oh dulu aku begini ya kayak gitu. Oh kayak gini mah mungkin 3 tahun lagi dia lihat, ini mah gampang banget ya gitu. Tapi kan berarti dia melihat bahwa ada progres, dan itu semuanya diberi nilai dalam arti itu tidak hanya disimpan di kolong atau dijadikan kertas buat coret-coret atau apa gitu, tapi memang dia menyusun ini, ada hasilnya ya, maksudnya maksudnya gambar begini ditaruh di file gini dengan dibiarkan gitu aja kan berbeda kan, dan dan dalam proses itu ketika orang tua juga memfilekan hasil karyanya kan dia merasa oh ternyata aku bikin ini tuh maksudnya dihargai juga gitu kan. Jadi itu penting sih menurut saya untuk proses portfolio itu benar-benar menambahkan rasa percaya diri, semangat juga pada anak. Nah, jadi portfolio biasanya itu ada 2, ada yang bentuknya project anak, jadi itu fully dia yang merancang ya. Ini dia sendiri setahun? Ini satu semester. Ya bisa sebulan, kadang tergantung sih. Cuman kita kan mengumpulkan ke sini kan per semester ya. Nah ini project dia di awal semester sampai pokoknya aku akhir tahun. Dia rencananya kalau ini dia bikin pameran di rumah. Jadi disusun di satu ruangan. Terus nanti mungkin neneknya datang, terus dia menjelaskan ini gitu. Nah ini full dia nih. Jurnal kan memang kalau
ini salah satu ke anak homeschooling pasti jurnal itu udah Umum ya. familiar ya, karena itu di situ anak bisa berekspresi, artinya bisa kita bebaskan dia menulis, sehingga kalau kita baca juga kita jadi paham juga anak gitu kan. Kadang di situ dia bilang aku nggak suka nih bagian ini, jadi kita sama sekali nggak membuat kamu tulis apa yang kamu suka pas kami ke Jepang gitu, nggak harus, maksudnya hal-hal yang dia nggak suka pun dengan sendirinya pasti akan dia tuliskan gitu. Berarti kan kita juga memberi value kepada perasaan dia, pemikiran dia gitu kan. Berarti kita melihat dia gitu kan, dia merasa punya value gitu. Jadi ada ini project anak, terus selebihnya ini bersama ya. Cuman ini lebih ke untuk laporan aja, maksudnya anak tuh ngapain aja, terus note dari saya yang mungkin orang tua berlaku sebagai kepala sekolah ya, maksudnya ini loh anak tuh anak dan saya selama 1 semester ini ngapain aja kayak gitu. Jadi ini kan ini yang worksheets ya. Terus kalau ini lebih ke rangkuman semester ini kan. Biasanya kalau kami itu di awal, nggak mesti semester sih, cuman karena itu yang itu yang menjadi periode pembelajaran, jadi lebih fase mudah ya. Jadi awal semester biasanya ada goal tertentu nih, misalnya awal semester ini kemarin ada baca, kita pengen dia lebih banyak baca, kemudian menulis, membaca, dan ada pemahaman, jadi nggak hanya baca aja tapi memahami gitu. Berarti harus apa aja, terus orientasi, dia bisa tahu kalau kita ke Jawa mana, dia bisa tahu rumah kita itu berarti di arah sebelah mana nih gitu. Itu terus memilih dan menekuni satu olahraga itu jadi salah satu goal kami. Akhirnya dia nemuin pingpong setelah nyobain berbagai jenis olahraga. Terus project dia apa gitu. Jadi ini nanti laporan aja sih, maksudnya nih dia seneng banyak baca komik gitu. Terus Jepang, menulis dalam bentuk apa, terus social skill kan dalam bentuk untuk sisi linguistik kan, berarti sosialisasi, berkomunikasi dengan anak-anak seumur dia atau yang lebih tua atau lebih muda gitu. Terus ini ada bantuan dari nenek, nah itu juga yang enak, ada guru lainnya, homeschooling, jadi guru itu bisa dari mana aja gitu. Dan di sini juga ini kita mengikut sertakan neneknya, dan neneknya akhirnya juga merasa punya peran kembali gitu ya. Dan dia benar-benar menganggap serius gitu, seneng karena benar-benar kalau hari ini Pitu kesana ya, dia benar-benar siapin kita akan belajar ini. Jadi sangat terbantu karena mitologi dan sejarah itu bukan hal yang benar-benar aku kuasain, tapi ibuku iya. Jadi ya udah aku serahkan, pokoknya itu waktumu dengan nenek gitu. Jadi akhirnya dia gambar-gambar juga, mereka belajar tentang mitologi, sejarah. Terus ini pingpong, ini di file soft copy sih, bisa lihat progresnya dia. Udah rapi banget ya Mbak ya, sampai dibikin notes gitu. Terus ini project dia yang masih terus berjalan, jadi mungkin nanti ada volume kedua gitu. Nah ini akademis kan tetap ada, jadi matematika, science, English itu saya tetap ngambil dari website supaya dapat guidance ya, supaya saya tahu kalau usia dia itu harus bisa ini gitu ya. Jadi hanya sebagai guide aja. Kayak worksheet. Terus yang ini untuk lab sedikit formal, maksudnya legalitas. Ini kan memang dari websitenya yang kami berlangganan, itu memang dia kasih progress report. Terus ada seni musiknya, terus kunjungan ke museum. Jadi kan isinya portfolio sebenarnya aktivitas anak selama 1 semester itu kan, kegiatan harian. Begitu. So fun. Bella mungkin sebagai guru gimana? Berarti kalau sistem belajar Mbak Sarah, semua murid, semua guru itu berlaku nyata ya? Belajarnya bisa dari siapa aja, bisa dari mana aja, dengan cara yang dikemas dengan menyenangkan. Nah, kalau tadi aku lihat di portofolionya itu kan ada agenda selama 1 semester. Itu disusun atas kemauan Pitu sendiri kah, atau memang dirundingkan bersama? Jadi sistem belajarnya apa yang Pitu suka, atau diarahkan oleh Mbak Sarah dan Mas Eros kayak, yuk kita belajar ini yuk. Sehari-hari maksudnya tetap ada guidance dari orang tua, karena pasti anak kadang ada hari itu dia nggak tahu
belajar apa gitu. Jadi Iya. kita kasih opsi, tapi jarang sih karena kan ya kan orang tua sama anak kan setiap hari komunikasi ya. Jadi Iya sih. pasti ada lah topik Iya. pembelajarannya gitu. Jadi nggak tahu mungkin maksudnya nanti pas ini kami balik ke hotel mungkin kami akan ngebahas, tadi kan kami dari Jogja lewat Kopeng, di Kopeng kenapa banyak sayuran, kayak itu kan semuanya bisa jadi Bahan ya. mungkin tadi karena elevasi atau datarannya lebih tinggi, nanti kita bandingin mungkin kamu cari tahu coba altitude di Kopeng atau Salatiga sama Jogja, rumah kita tinggi mana kayak gitu. Itu kan semua bisa jadi pembelajaran ya, maksudnya aku rasa nggak akan pernah mentok, aduh bingung ini anak atau apa. Tapi juga kadang kan anak dibebaskan ketika dia bikin Lego, itu kan juga harus dianggap sebagai proses dia belajar. Karena kan dia gunting-gunting, dia ngecat, itu kan proses berkembang ya. Maksudnya dia yang ini belum terlalu rapi, dia rubah lagi, dia bikin, terus nanti dia kasih lihat nih, ya Bu, ini kayaknya yang ini lebih rapi deh, aku mau keep yang ini gitu. Oke, tadi agak kepotong sholat Jumat ya Mbak. Kita rewind sedikit, tadi tuh lagi bahas soal aktivitas. Aktivitas apa sih? Karena kan pasti sehari-hari siapa tahu ada mati gaya, ada bosan atau gimana. Ternyata tadi nggak mati gaya karena ada aja gitu yang dipelajarin di di setiap harinya gitu. Kayak tadi cerita soal Kopeng, terus main Lego juga kan butuh dikasih space, dia foto-foto, terus dia bikin exhibition dan segala macam. Nah ini aku agak mundur maju sedikit nggak apa-apa ya Mbak ya. Kan tadi kita pas lagi break nih teman-teman, kita lagi break ngomongin soal bedanya apa sih homeschooling waktu di Perancis sama di sini. Homeschooling itu kurikulum Perancis ya, maksudnya D-nya itu ya di mana aja waktu itu, karena kan di Indonesia atau pas ngikut ke luar atau di mana aja. Bedanya yang setahu aku sekarang kalau homeschooling di Perancis memang nggak boleh. Karena mereka pengen ada satu standar tertentu dan sebenarnya nggak beda ya, itu kayak setara daringnya sini, cuman zaman dulu kan semuanya itu dikirim modul-modul tugas itu dalam bentuk hard copy. Oke, gini bentuknya. Jadi dikirim, terus nanti aku ngerjain, terus aku kirim balik, nanti dinilai, kirim balik lagi kayak gitu. Itu dulu ngerjainnya ya karena kita dapat duluan, ya kan, kurikulum 1 semester gitu, kita jadi bisa ngerjain. Kalau itu enaknya sih yang aku dulu ngerasain, kalau pas bisa ya bisa ngebut, kalau pas nggak bisa ya kita take time. Nah gitu, enaknya di situ, sehingga ketika waktu ada luang kita bisa benar-benar ngerjain apa yang kita suka gitu. Nah kalau homeschooling sekarang dan di Indonesia sangat enak ya, maksudnya memang ada setara daring gitu, tapi kan selebihnya kan benar-benar disesuaikan dengan keluarga dan apa yang anak senang gitu, suka. Tapi kurang lebih intinya sama sih, maksudnya belajar tidak hanya secara akademis, tetapi apa saja yang terjadi di sekeliling kita itu bisa dijadikan materi pembelajaran gitu. I see. Terdengar seru ya, maksudnya sama aja, tidak ada bedanya, tetap dikemas secara fun. Mungkin pertanyaan penutup dariku, ke depannya tuh atau mau ke perguruan tinggi kah, atau ada rencana-rencana lain kah? Sepanjang ya. Masih panjang banget ya. Atau saat ini pandangannya seperti apa setelah homeschooling? Yang jelas sekarang kita belum tahu sama sekali ya, Pitu. Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan besok? Belum tahu ya. Belum tahu. Kita sekarang sih fokusnya lebih ke maksudnya membiarkan anak explore. Kita sebagai orang tua fasilitator mencoba memaparkan dia ke sebanyak mungkin hal ya kan, supaya dia tahu, dia bisa memilih gitu. Terus kemudian kita juga lebih ke pembentukan mental, terus pribadi dia supaya dia percaya diri, supaya kalau dia, goal kita kan sebenarnya kamu kalau punya kesukaan sesuatu, maksudnya suka akan sesuatu, ya kamu bisa belajar tentang itu, expand pengetahuanmu, kemudian ya nanti suatu hari kalau mau dijadikan pekerjaan ya bisa gitu. Cuman belajar untuk cari tahu, kalau memang dibutuhkan informasi kan lebih ke situ, pembentukan kepribadian kayak gitu. Nanti kedepannya sih kita sih bebas ya, dia mau apa selama tidak menyakiti orang lain. Yang penting dianya happy ya kan, bahagia, selalu ingat itu bisa berguna untuk orang-orang di sekitar dia.
itu aja ya, kita nggak punya goal terlalu, nggak harus gimana, yang penting itu dia nyaman dengan apa yang dia lakukan, itu kita udah bahagia sekali, udah value-nya ya, jadi value-nya. dia bebas aja mau apa, pokoknya jangan merugikan orang lain aja gitu. Jadi tahun depan main pingpong lagi. Masih ya, minggu lagi udah tahun depan. Iya. Masih, Oke, ya. makasih banget Mbak Terima Sarah, kasih, Mas terima Eros yang kasih. lagi di off kayak ada PT juga. Lagi Terima makan. kasih atas waktunya sudah berbincang dan berkunjung ke sini. Terima kasih juga untuk waktunya, untuk diulang, untuk sudah memfasilitasi kita, sudah mendukung kita untuk menjalankan edukasi impian keluarga kita aja ya. Merdeka Edukasi Belajar. impian. Merdeka Oke, terima Belajar. kasih teman-teman. Thank you, bye-bye.